Baik, perkenalkan nama saya Vigo Siwi dengan NIM 22024142. Di sini saya akan menjelaskan tentang Artificial Intelligence Wake Product. Ini adalah nama-nama kelompok 3, ada Filemon Makaenas, Dean Prananta, dan saya sendiri Vigo Siwi. Apa itu weighted product? Weighted product adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria yang digunakan dalam sistem artificial intelligence atau AI, terutama dalam sistem pendukung keputusan atau decision support system. WP merupakan turunan dari metode weight sum model atau WSM. Namun WP menggunakan operasi perkalian daripada penjumlahan untuk menggabungkan nilai-nilai kriteria. Kita masuk pada prinsip dasar. Prinsip dasar weighted product. Weighted product menggunakan konsep perbandingan relatif. Dalam metode ini, setiap nilai kriteria dari suatu alternatif akan dipangkatkan dengan bobot yang telah ditentukan sebelumnya. Kriteria yang dipilih bisa berupa keuntungan atau benefit atau kerugian cost, dan bobot menunjukkan seberapa pentingnya kriteria tersebut dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Jadi saya akan melanjutkan tadi sudah dibacakan oleh teman saya Vigo. Jadi saya Dean Prananta dengan NIM 22024151. Dan di sini saya akan melanjutkan untuk langkah-langkah dalam metode weighted product ini. Jadi langkah pertama adalah normalisasi data. Nilai kriteria dinormalisasi agar semua berada pada skala yang sama. Yang kedua, mengalihkan bobot. Setiap nilai kriteria yang dipangkatkan dengan bobot yang telah ditentukan. Rumus weighted product adalah di bawah ini, yaitu S dalam indeks sama dengan ini maksudnya simbol ini adalah simbol perkalian dalam indeks N dan J ya, sama dengan X IJ WJ. Next. Oke, yang ketiga adalah perhitungan nilai preferensi. Ini ada rumusnya. Prosesnya yaitu 1. Pastikan bobot dan kriteria yang ada. 2. Lakukan pembobotan. Itu ada ini rumusnya, sigma WJ sama dengan 1. 3. Menentukan nilai vektor atau S, simbolnya S vektor. 4. Menentukan nilai vektor dengan preferensi, yaitu V dalam indeks sama dengan lihat rumus di atas ini ya. Oke, jadi sini ada soal yang diberikan ya, yaitu kita akan memilih restoran yang terbaik dari 3 restoran. Oke, restoran, Amin restoran, dan Epi restoran. Dalam memilih restoran terdapat beberapa kriteria, yaitu kriteria pertama yaitu kualitas makanan dengan variabelnya itu C1, harga makanan variabelnya C2, pelayanan variabelnya C3, suasana variabel C4, dan jarak variabelnya C5. Untuk ongkir restoran, C1 adalah 42, yaitu kualitas makanan, C2 adalah 66, harga makanan, C3 60, pelayanan, C4 75, suasana, dan C5 jarak 2.35. Untuk Amin restoran, C1 50, C2 90, C3 72, C4 60, C5 1.421. Epi restoran, C1 terdapat 63, C2 91.5, C3 65, C4 80, C5 2.585. Oke, langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, tentukan bobot kriteria. Asumsikan kita memiliki bobot untuk setiap kriteria sebagai berikut. Nilai bobot ini bisa ditugaskan dengan kebutuhan. Di sini kita bisa buat contoh bobot. Kualitas makanan C1 adalah 0,25, harga makanan C2 adalah 0,2, C3 0,2, C4 0,15, dan C5 0,2. Yang kedua, normalisasi data. Untuk kriteria benefit, kita membagi setiap nilai kriteria dengan nilai maksimum pada kolom tersebut. Sedangkan untuk kriteria cost, kita membagi nilai minimum dengan nilai kriteria. Data untuk setiap kriteria terdapat kualitas makanan C1 max dengan 63, C2 harga makanan minimal 66, pelayanan C3 maksimal 72, C4 maksimal 80, C5 minimal 0.421. Perkenalkan, saya Filemon Makaenas dan saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, di sini pada langkah-langkah penyelesaian, yang pertama kita akan menormalisasi untuk setiap restoran. Dapat kita lihat dari tabel berikut. Untuk setiap restoran ada restoran Oke, restoran Amin, dan restoran Epi. Nah, untuk C1
pada C1 sampai C5 pada restoran oke adalah 0,667, kemudian C2-nya adalah 1, kemudian C3-nya adalah 0,833, kemudian C4-nya adalah 0,9375, kemudian C5-nya adalah 0,6074. Itu untuk restoran oke. Kemudian untuk restoran amin, untuk C1 sampai C5-nya adalah 0,7937 untuk C1, untuk C2 ada 0,733, untuk C3 adalah 1, dan untuk C4-nya adalah 0,75, dan untuk C5-nya adalah 1. Kemudian terakhir ada restoran EPI. Untuk C1-nya adalah 1, C2-nya adalah 0,7213, kemudian C3-nya adalah 0,9028, C4-nya adalah 1, dan C5-nya adalah 0,5499. Oke. Untuk langkah ketiga kita akan hitung nilai WP. Setelah menormalisasi, setiap nilai kriteria dipangkatkan dengan bobot yang sesuai. Rumus untuk menghitung nilai WP adalah untuk setiap restoran adalah SI sama dengan C1I W1 kali C2I W2 kali C3I W3 kali C4I W4 kali C5I W5. Dengan bobot yang diberikan, kita hitung nilai WP untuk setiap restoran. Nah, di sini adalah untuk pertama ungkit restoran ungkit. S untuk ungkit adalah 0,667 kali 0,25 pangkat 0,25 kali 1 pangkat 0,25 kali 0,333 pangkat 0,25 kali 0,9375 pangkat 0,15 kali 0,6047 pangkat 0,2. Hasilnya adalah 0,796. Itu untuk restoran oke. S oke. Kemudian restoran amin. Untuk restoran amin 0,7937 pangkat 0,25 kali 0,7333 pangkat 0,2 kali 1,1 pangkat 0,2 kali 0,75 pangkat 0,15 kali 1 pangkat 0,2. Nah, untuk hasil dari restoran amin adalah 0,860. Dan terakhir untuk EP restoran. SEP sama dengan 1 pangkat 0,25 kali 0,7213 pangkat 0,2 kali 0,902 8 pangkat 0,2 kali 1 pangkat 0,15 kali 0,5499 pangkat 0,2. Nah, untuk hasil dari SEP adalah 0,813. Itu adalah hasil dari ketiga restoran yang ada. Ini adalah hasil akhir. Nilai preferensi untuk setiap restoran adalah ungkit restoran 0,796, amin restoran 0,860, EP restoran 0,813. Jadi, restoran terbaik berdasarkan metode weighted product adalah amin restoran karena memiliki nilai tertinggi yaitu 0,860. Nah, sekian dari presentasi video kami untuk materi weighted product AI. Saya ucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri.